perkenalkan saya Arisa Primadini dari SMK PGRI 2 Taman. Hari ini pada tanggal 23 November 2020 saya akan melaksanakan pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 Universitas PGRI Madiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Baik, sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih buat ketua kelas sudah memimpin doanya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, untuk mengawali pertemuan hari ini, kemarin saya di hari Jumat sudah membagikan bahan ajar untuk pertemuan hari ini. Ya, saya harap kalian sudah mempelajari pertemuan itu. Oke, dari ini sudah kelihatan yang masuk ya. Oke. Jadi sudah ada beberapa yang masuk. Oke, terima kasih. Yang belum masuk mungkin dikarenakan kendala jaringan, tidak apa-apa. Nanti semoga di kemudian hari kalian bisa bergabung teman-temannya yang sekiranya jaringannya masih susah untuk akses. Oke, baik. Sebelum saya bahas materi hari ini, di pertemuan kali ini saya akan mereview pertemuan minggu lalu. Jadi minggu lalu kira-kira ada yang masih ingat kita sudah membahas tentang apa saja? Saya Bu. Ya, Putri Sam. Oke. Tentang mencatat transaksi penerimaan dan tentang jurnal penyesuaian. Oke, betul sekali. Tentang mencatat transaksi penerimaan dan jurnal penyesuaian. Oke, nah kita mengingat kembali siapa yang masih ingat bagaimana input cara transaksi penerimaan? Saya Bu. Oke, ya, Nurdiana. Cara input transaksi penerimaan yang pertama, penerimaan uang tunai, klik banking, receive money, lalu deposito. Akunnya diisi akun cash drawer. Yang kedua, penerimaan cek, klik banking, receive money. Nah, yang deposito akunnya diganti kalau yang di kasus Renata Interior itu BCA account. Oke, betul. Nah, yang transaksi penyesuaian, inputnya bagaimana? Ada yang ingat kemarin? Ya. Gampang sih. Kalau penyesuaian, klik account, record, journal entry. Ya, betul sekali. Jadi untuk penerimaan kas bedanya itu adalah di deposito amount-nya. Kalau yang penerimaan kas secara tunai di klik banking receive money, kemudian deposit account-nya itu adalah masuk cash drawer. Kemudian kalau penerimaan secara cek itu deposito account-nya masuk ke BCA account. Betul sekali. Nah, sekedar mengingatkan kembali materi yang sudah kita bahas. Jadi tadi sudah saya bilang bahwa perbedaan dari penerimaan secara tunai dan cek adalah pada deposito account-nya gitu. Nah, penyesuaiannya caranya gampang sekali, yaitu klik account, record, journal entry. Oke, untuk pertemuan minggu lagi saya harap kalian sudah paham ya. Iya, alhamdulillah. Oke, sebelum saya masuk ke materi pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Oke, sudah terlihat belum share screen saya? Sudah ya? Oke. Ya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini adalah mengevaluasi laporan keuangan perusahaan jasa, kemudian mencetak laporan keuangan perusahaan jasa. Oke. Tujuan pembelajarannya
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian laporan keuangan perusahaan jasa. Kemudian yang kedua, peserta didik menganalisis jenis-jenis laporan keuangan perusahaan jasa. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dalam Mayop Accounting. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menyajikan laporan keuangan perusahaan jasa dalam Mayop Accounting itu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah keempat ini. Baik, saya akan mempresentasikan lagi. Oke. Oke, sekarang saya akan bahas tentang laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu adalah informasi finansial tentang kegiatan perusahaan dan hasil-hasilnya dapat disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan tertentu untuk suatu saat atau periode tertentu. Jadi laporan keuangan itu akan dibuat setelah kita mengisi transaksi, menginput transaksi, kemudian kita sesuaikan ya, yaitu ada ayat jurnal penyesuaian gitu, disesuaikan data-datanya sesuai dengan akhir periode. Biasanya laporan keuangan itu dibuat di akhir periode. Kalau misalnya bulan berarti kita buat di per bulannya ya, di akhir bulan. Kalau per tahun kita buat di akhir tahunnya atau di akhir periodenya. Oke, masih semangat ya? Gitu. Masih semangat ya. Kali ini kita pakai Zoom, kemarin kita pakai Google Meet gitu. Kayak pembelajaran daring, walaupun memang lebih nyaman tatap muka, tapi karena kondisi di daerah kita masih zona merah, maka dari itu tetap melaksanakan program pemerintah yaitu PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, saya sudah menyampaikan tadi tujuan pembelajaran dan laporan keuangan. Di kelas 10 kan kalian sudah pernah membahas itu di pelajaran akuntansi dasar tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Ada yang masih ingat nggak berapa laporan keuangan yang ada di perusahaan jasa? Coba diingat-ingat. Ada yang masih ingat nggak? Bu. Iya. Oke, Yuni. Gimana? Ada laporan laba rugi, Betul. laporan Terus perubahan modal, ya, laporan arus, dan yang terakhir catatan atas laporan laporan keuangan. Oke, betul sekali. Sebelumnya pasti kalian sudah pernah secara manualnya itu sudah pernah mengerjakan, sudah pernah praktek secara langsung ya, sudah tahu juga kegunaan dari fungsi laporan keuangan itu. Nah, siklus akuntansi manual kan sangat panjang ya gitu. Nah, beda lagi dengan siklus akuntansi pada Mayop. Nah, kalau siklus akuntansi pada Mayop itu kalian setelah input data awal, kemudian ada input transaksi, lalu input penyesuaian, langsung ke laporan keuangan menyajikan. Beda kalau di manual itu urutannya ada transaksi dulu, kemudian ke buku besar, lalu ke neraca saldo, setelah itu ke penyesuaian, lalu neraca lajur, baru laporan keuangan gitu. Nah, di perbedaannya adalah kalau di Mayop itu kita tidak perlu membuat buku besar, sama neraca saldo tidak perlu lagi membuat namanya neraca lajur. Langsung aja setelah input transaksi, input penyesuaian, langsung kita mencetak atau menyajikan laporan keuangan. Oke. Nah, kita lanjut. Jenis tadi sudah dibahas ya, jenis-jenis laporan keuangan ada laporan laba rugi. Kemudian ya, laporan laba rugi itu apa? Suatu ikhtisar pendapatan dan beban dari sebuah perusahaan dalam satu periode akuntansi. Kemudian yang kedua ada laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan yang terjadi dalam modal pemilik suatu jangka waktu tertentu. Kemudian ada ini bukan laporan laba rugi, harusnya laporan neraca, merupakan daftar seluruh aset, utang dan modal pemilik dari suatu jangka waktu tertentu
satu periode akuntansi. Kemudian laporan arus kas yaitu merupakan laporan yang memperlihatkan pengaruh dan aktivitas operasi, pendanaan dan investasi perusahaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu. Terakhir ada catatan laporan keuangan. Laporan lain sebagai pendukung laporan yang ada di atas gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo, ada yang mau ditanyakan? Firna? Ibu mau tanya, Ya, oke. apakah laporan keuangan pada MIOP harus sama dengan di manualnya? Terus kalau nggak sama harus gimana? Laporan keuangan di MIOP sama manual, iya harus sama. Masa iya masalahnya satu transaksi satu perusahaan, satu informasi perusahaannya tentang saldo awalnya, masa iya akhirnya tidak sama ya. Misalnya tidak sama bagaimana Bu? Berarti ada beberapa kesalahan yang sudah diinput di MIOP ya. Kemungkinan banyak sekali yang kesalahan-kesalahan itu ya. Kesalahan-kesalahan bagaimana? Kesalahan-kesalahan misalnya contoh di MIOP kan ada link account. Nah, bisa jadi link accountnya belum di-input. Kemudian ada apa lagi ya? PPN. Nah, PPN-nya belum di-linkkan. Kemudian mungkin ada transaksi yang teks inklusifnya belum dihapus itu. Ya, bisa jadi terjadi mempengaruhi daripada laporan keuangan. Ya, gitu. Jadi kalau ditanya sama atau tidak itu harus sama gitu. Paham, Firna? Paham, Bu? Iya, oke. Kita lanjut ya. Oke, nah kemarin saya sudah mengirimkan studi kasus, ya kan, di WA. Saya stop screen-nya dulu. Saya sudah share ini di WA. Nah, ini soal studi kasusnya sudah saya share. Nah, karena soal studi kasus sudah saya share, kalian buat kelompok ya, jumlahnya 3 kelompok, masing-masing kelompok ada 5 anggota. Saya tunggu untuk menentukan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Saya tunggu ya waktunya ya. Oke. Iya, Bu. Oke, baik. Kelompok 1 sudah ada Etik dan teman-temannya. Kemudian kelompok 2 itu ada Putri Anisatun dan teman-temannya. Kemudian kelompok 3 sudah ada Nurdiana dan teman-temannya. Oke, ya. Jadi sebentar saya akan kembali share. Ya, mengingatkan lagi studi kelompok ya. Oke, sebelum kelompok saya akan bahas dulu sebentar sedikit. Oke, langkah menyajikan laporan keuangan pada MIOP. Caranya gampang banget, yaitu klik report, kemudian index to report. Nah, ini gambarnya. Nah, di report itu ada beberapa kamar yang tujuannya untuk melihat atau menyajikan laporan keuangan. Nah, di account ya ada account, banking, kemudian sales dan purchase. Dan di account itu ada standar balance sheet, itu neraca. Kemudian ada profit and loss accrual, itu laporan laba rugi. Lalu kita bisa mengecek jurnal umumnya yaitu di account. Kemudian di banking ada statement of cash flow. Lalu ada jurnal yaitu cash disbursement dan cash receive. Lalu yang ketiga di kamar sales itu ada jurnal sales receivable journal. Kemudian di purchase ada purchase payable journal. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke, nah ini tugas kelompok yang sudah saya share. Jadi ini tugas ya, tugas
yang sudah saya share sebagai studi kasus. Jadi nanti peserta didik membuat kelompok, kemudian setiap peserta didik mengerjakan tugas-tugas ini. Ya, di sini ada sudah. Jadi di studi kasus sudah ada yang sudah saya share kemarin. Oke. Nah, kelompoknya sudah dibagi ya. Oke, karena sudah dibagi, silakan saya beri waktu kurang lebih 10 menit. Ya, kemarin waktu 2 minggu lalu sudah mulai praktek, jadi nanti kalian presentasikan apa yang diminta pada tugas ini, gitu ya. Oke, saya beri waktu 10 menit untuk diskusi kelompoknya. Nanti dimulai dari kelompok 1 untuk mendeskripsikan hasil diskusinya, tapi saya tunggu 10 menit dulu ya. Oke, sudah cukup waktunya untuk diskusi hasil diskusi. Silakan untuk mendeskripsikan hasil diskusi kelompok 1 ya, kelompoknya etik ya. Oke, silakan kelompoknya etik bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota etik Anisatun, Suci, Susanti, Rizky Amalia yang akan menjelaskan hasil diskusi kelompok. Saya adalah Suci dan Anisatun. Hasil diskusi kelompok 1 dengan materi pokok diskusi adalah laporan keuangan laba rugi. Jadi laporan laba rugi unsur-unsurnya adalah pendapatan dan beban usaha. Lalu bentuk laporan laba rugi ada 2 jenis, yaitu single step dan multiple step. Nah, dari kelompok kami akan menyajikan laporan keuangan yang sudah kami buat pada program MIOP. Cara menyampaikan laba rugi dalam MIOP: klik report, index to report, account, profit, dan loss actual. Jadi, income di sini adalah pendapat, kemudian service revenues untuk pendapatan, service senilai 6.800.000 karena pendapatannya hanya di situ, maka langsung ditotal. Lalu expense adalah beban-beban. Yang pertama beban gaji dan upah 2.500.000, lalu ada beban iklan 350.000, beban gaji dan beban iklan ditambah menjadi total beban senilai 2.850.000. Operating profit dari total income dikurangi total expense 6.800.000 dikurangi 3.850 sama dengan 3.950.000. Lalu ada other expense atau beban lain-lain senilai 400.000. Setelah itu, operating profit dikurangi dengan total beban lain-lain menjadi laba bersih senilai 3.550.000. Itu hasil dari kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 1? Saya, Bu. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa unsur-unsur laporan laba rugi ada beban. Kira-kira beban apa saja yang bisa masuk dalam laba rugi? Ya, kelompok 1 jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Spinner. Jadi yang termasuk kategori beban itu banyak sekali. Ada beban iklan, ada beban gaji, ada beban listrik dan telepon. Ada beban air dan ada beban mesin. Gimana? Sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya kembali? Baik, jika tidak, kami akhiri presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Baik, bagus sekali presentasi yang disajikan oleh kelompok 1. Nah, saya akan kembali memperjelas bahwa betul tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa laporan laba rugi adalah unsurnya yaitu pendapatan dan beban. Kemudian laporan laba rugi, saya menambah sedikit, laporan laba rugi secara umum itu manfaatnya atau fungsinya itu untuk memantau perkembangan keuangan perusahaan, ya. Jadi perusahaan ini mengalami apa? Apakah mengalami keuntungan atau mengalami kerugian? Enggak. Kalau kita ketika mendirikan sebuah perusahaan, yang kita inginkan adalah mengalami keuntungan, bukan? Nah, untuk melihat itu dari mana? Nah, dilihat dari laporan laba rugi. Jadi kita tahu nih, kira-kira pendapatan kita yang dihasilkan dalam satu periode itu berapa, kemudian beban yang kita keluarkan dalam satu periode itu berapa, gitu kan? Apakah lebih besar pendapatannya atau lebih besar bebannya? Kalau lebih besar pendapatannya, dia pasti mengalami laba. Tapi kalau lebih besar bebannya, itu pasti mengalami rugi. Orang dagang kan nggak pengen rugi ya, masa orang dagang rugi kan lucu, ya kan, pengennya untung kan gitu. Oke, jadi unsur utamanya apa? Di mana di situ unsur utamanya atau fungsi utama dari laporan laba rugi adalah untuk menganalisis dari mana keuntungan paling besar yang dihasilkan, apakah pendapatannya atau bebannya. Tapi kalau perusahaan sih pengennya selalu untung, nggak mungkin mau rugi gitu kan. Ketika kamu membuka, tadi kan contoh dari Eka Beauty yang ditampilkan oleh kelompok 1, itu kan mengalami keuntungan, ya, walaupun keuntungannya sedikit, yang penting untung, jangan sampai rugi. Jangan sampai walaupun rugi Rp1 itu sudah dikatakan rugi, bukan dikatakan untung kembali, gitu kan. Jadi nggak boleh ketika kita membuat sebuah usaha, yang pasti yang kita inginkan adalah keuntungan, gitu. Oke, baik, ada yang ditanyakan kembali? Ada yang ditanyakan kembali kira-kira? Apakah sudah cukup atau sudah paham? Cukup, Bu. Oke, cukup. Oke, saya akan mempresentasikan dulu ya. Tadi kan kalian itu saya suruh menyajikan laporan keuangan. Oke, saya akan buka dulu. Oke, jadi gini, di laporan keuangan itu sebetulnya kalau dalam MIAP itu bisa langsung dicetak atau kita simpan dulu di file PDF. Nah, caranya gampang sekali kok. Ya, saya coba dulu sebentar. Oke, nah, kalau tadi kan presentasi kelompok 1 itu baru sampai ke laporan laba rugi, dan saya sudah menjelaskan bahwa di laporan, ya, dengan cara tadi apa, klik report, kemudian bisa langsung di sini, atau ya klik ke report, kemudian index to report, sama tampilannya. Nah, perhatikan di layar kalian. Jadi tadi saya sudah menjelaskan ada account, ada banking yang nanti akan kita buka, kemudian ada sales, ada forecast. Nah, di account tadi kan ada apa? Ada standar balance sheet. Ya, ada standar balance sheet. Mana itu standar balance sheet? Oh, bagian ini yang standar balance sheet-nya. Kemudian ada profit accrual, ya. Lalu di sini ada general journal, tadi sudah di PowerPoint ya. Kemudian di banking itu kita ada statement of cash flow, ini statement of cash flow-nya. Kemudian ada jurnal transaksi, ada cash disbursement, kemudian ada cash receipt. Lalu di sales kita hanya menyajikan sebuah jurnal, yaitu jurnal sales and receivable journal. Kemudian ada di forecast, yaitu sama dengan sales, hanya menyajikan jurnal, yaitu purchase and receivable journal, itu ya. Oke, nah, cara menyajikan jadi gini, kalau dalam MIAP itu kan bisa dicetak atau bisa disimpan, tadi sudah saya katakan. Kita coba dulu ke tadi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, yaitu klik profit and loss accrual, kemudian customize,
Ya, di sini tanggal ya, kalau perlu diganti, kalau tidak perlu langsung display. Nah, ini tampilannya. Nah, gimana cara menyajikan? Kalau dicetak gampang sekali, langsung klik print di sini. Ya, diklik print langsung nanti cetak kalau connect ke printer. Nah, kalau tidak, misalnya mau disimpan di flash disk dulu atau di komputer dulu nyetaknya di tempat lain, kita bisa send to, ya, klik send to, kemudian klik PDF. Nah, ini kan sudah kita buat folder. Contoh, kita buat folder sini, ketikkan laporan keuangan, enter 2 kali. Oke, profit and loss accrual tidak perlu diganti, langsung klik save. Nah, sudah. Terus kita ke standard balance sheet. Oke, klik standard balance sheet sama customize, lalu klik display gitu. Kemudian, nah ini kan sudah ditampilkan ya kan, PT Eka Beauty Spa. Kemudian klik send to lagi, klik PDF, lalu kita simpan, save. Nah, udah bukan? Gampang banget dong nanti. Kalau langkah-langkah untuk menyajikan laporan keuangan itu emang gampang banget gitu ya. Yang penting ketika kalian menyajikan sebuah laporan keuangan itu kalian paham apa yang kalian sajikan, jangan asal menyajikan saja. Contoh tadi misalnya yang sudah dibahas kelompok 1 itu kan profit and loss accrual ya, laba rugi ya. Jangan sampai isinya kamu nggak tahu income itu apa, terus kemudian service revenues itu apa. Itu tadi betul kelompok 1 sudah bisa menyajikan, sudah bisa menjelaskan. Kalau orang yang tidak tahu laporan keuangan kan dia kan bingung. Ini apa sih maksudnya? Itu laporan apa sih sebetulnya? Kok isinya kok seperti ini? Apalagi kalau orang yang awam dengan akun-akun Inggris itu tidak akan pernah ngerti apa ini. Tapi kalau dijelaskan, oh ini tak income itu pendapatan, oh sales revenues itu adalah service revenues adalah pendapatan service, kemudian ada atau pendapatan jasa, kemudian ada total income atau total pendapatan, kemudian ada expense itu adalah beban. Nah, kalau tidak dijelaskan seperti itu ya orang lain yang itu nggak mudah apa-apa gitu. Nah, saya juga akan sedikit jadi membahas sedikit tentang laporan keuangan. Laporan keuangan ini itu bentuknya itu adalah rahasia untuk perusahaan. Jadi tidak boleh disebarluaskan ke orang lain. Ya, apalagi kenapa kok bisa seperti itu? Karena takutnya ketika menyebarkan ke orang lain itu akan disalahgunakan. Gitu. Jadi hati-hati ketika kalian nanti suatu saat menjadi staf admin ya, staf accounting di sebuah perusahaan, manajer accounting nantinya di kemudian hari lalu menyajikan laporan keuangan, simpennya yang benar, yang betul-betul tidak bisa diketahui orang lain kecuali kamu sendiri, dan kamu pun juga harus bisa jaga rahasia perusahaan. Jangan terus kamu bekerja di sebuah perusahaan jadi manajer accounting, direktur accounting, terus kamu menyebarluaskan laporan keuangan perusahaan yang tempat kamu bekerja, atau kamu bikin perusahaan sendiri, bikin usaha sendiri, terus kamu keluar, oh saya untungnya segini nih laporan keuangan saya gini. Nah yo, kalau kayak gitu bisa membunuh perusahaan kamu sendiri nanti ya gitu. Jadi sifatnya rahasia, hanya diketahui oleh staf atau pegawai yang ada di perusahaan itu pun tidak semua pegawai harus tahu, tapi hanya biasanya staf-staf accounting atau staf-staf keuangan atau direktur keuangan gitu ya. Oke, semoga nanti kalian ke depannya karena sudah belajar tentang komputer akuntansi terus jadi staf accounting, kalian itu bisa apa yang dipelajari di sekolah itu bisa diterapkan di tempat kamu bekerja nanti. Apalagi kalau jadi staf accounting, ya baik, gajinya itu luar biasa besarnya gitu ya. Oke, nah baik, sampai sini pembahasan yang sudah saya jelaskan. Sudah paham belum? Paham, Bu. Oke, sudah paham ya. Baik, sekali lagi bagus sekali tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 dikarenakan waktunya sudah sebentar lagi sudah selesai, maka hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 silakan nanti dikirim di Google Classroom. Ya, hasilnya dikirim di Google Classroom. Nah, sudah saya sediakan tempat untuk pengiriman tugas kelompoknya. Ya, baik.
Karena ini sudah selesai, sebelum diakhiri ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, oke. Jadi kesimpulan materi pertemuan kali ini adalah setelah kita menginput transaksi dan data penyesuaian, langkah selanjutnya adalah menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan berupa standar balance sheet atau laporan laba rugi, statement of cash flow atau laporan arus kas. Laporan itu bisa disajikan dengan langkah klik report, index to report, standar balance sheet, dan profit di account dan statement of cash flow di banking. Jadi ingin dicetak langsung print. Jika mau disimpan dalam bentuk PDF, maka klik send to PDF. Oke, terima kasih Nordiana sudah menyampaikan kesimpulannya. Baik anak-anak, terima kasih banyak untuk semuanya dalam pembelajaran kali ini karena sudah mengikuti dengan baik. Dikarenakan pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir, ya, maka minggu depan kita akan melakukan evaluasi atau ulangan harian. Gak apa-apa ya. Oke, karena untuk mengukur bagaimana tingkat kepahaman kalian dalam mengikuti materi pembelajaran kali ini. Oke, nanti evaluasi minggu depan saya akan share ya. Kita kan ini pertemuannya hari Senin, berarti saya akan share minggu malam gitu. Nanti Senin pagi jam 8 silakan bisa dikerjakan. Waktunya 30 menit, soalnya adalah pilihan ganda. Itu dikerjakan semaksimal mungkin ya. Tetap semangat. Oke, jangan lupa belajar ya, karena untuk ulangan harian. Dan kemudian minggu depannya lagi kalian sudah masuk ke pas penilaian akhir semester ya. Walaupun lewat dari tetap harus semangat, tetap harus belajar, jangan malas. Biasanya kalau daring itu efeknya adalah malas belajar ya gitu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu berpikir positif, karena kalau berpikir negatif ya, kalau berpikir negatif sungsun sama orang biasanya nanti akan mempengaruhi imun kalian juga. Nah, kalau imun kalian turun, apalagi di musim pandemi seperti itu, sangat berakibat buruk nanti di kemudian hari, apalagi kalau berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Tetap sehat, pokoknya semangat, jangan lupa selalu happy, tersenyum ya, karena senyuman itu akan membuat hati kita bahagia di hari ini dan seterusnya. Jangan cemburu, tetap bahagia, tetap semangat. Oke, semoga jangan lupa lagi, karena di masa pandemi ini, di era new normal, kita harus tetap menjaga ya namanya 3M, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak di mana kalian berada. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, sampai ketemu di ulangan harian minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.